ini. Iya. Tadi terima kasih banyak Habib yang sudah membahas tadi Abu Umamah. Dan termasuk Ustaz Sam, makasih banyak juga pembahasan tadi berkaitan dengan maaf Rasulullah berutang. Ini ternyata di Asbabul Wurud hadis tersebut bahwa sebenarnya Rasulullah tidak pernah berutang untuk pribadi beliau. Tapi Ya. Rasulullah berutang untuk ahlu suffah Iya. yang tinggal di Masjid Nabawi, ada 80 ahlu suffah. Jadi jangan pernah berpikir berarti Rasulullah berutang juga ya. Iya, 20 iya, sak iya. Bukan kurma. bukan untuk keperluan pribadi bukan ya. untuk kebutuhan pribadi. Nah, buat kita ini ingat yang pertama-tama betul, sebaiknya hindari berutang walaupun utang itu boleh. Nah, solusinya silakan tetap bertanggung jawab sampai selesainya utang itu. Dan ingat, melakukan pekerjaan yang diridhai oleh Allah supaya utangnya cepat selesai itu. Jadi ada doa, ada usaha. Tadi sudah dijelasin doanya. Dan kalau mau lebih, aduh aku mau yang ada di Al-Quran. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Masya Allah. Nah, itu Oke. ayat 1000 dinar. Iya. Ayat 1000 dinar Ayat 1000 dibaca dinar. 1000 kali ya Mbak. Baca 1000 kali ayat 1000 dinar, ayat surah At-Taubah ayat 2 dan 3. Dari jam 2 ke jam 4. Itu Oke. selesai itu. Iya. 1000 kali. Oke, gimana Mbak? Sudah cukup atau mungkin ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? At-Tolak. Cukup. Ya. Sudah cukup? Iya. Cukup. Oke, makasih banyak ya Mbak ya curhatannya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat orang lain ya yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Sama, Iya. apalagi di masa pandemik ini. Masalah pandemi ini, Masya Allah. Makasih, jazakillah khair, makasih banyak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bagaimana bicara masalah tentang hukum lagi bagi orang yang telah ikhtiar untuk minta maaf, tapi ternyata maafnya ini enggak didapatkan gitu loh. Maksudnya orang yang pernah disakiti ini mungkin tidak mau memaafkan. Apakah dia telah mendapatkan maaf dari Allah atau dia belum mendapatkan maaf dari Allah. Nah sama orang yang disakiti selama orangnya belum meridho ini. Mungkin buat Habib Muhammad mohon izin jawabannya, silakan. Baik, artinya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tuftahu abwabul jannah, artinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pintu surga yaumal itsnin wa yaumal khamis. Artinya ada hadis Nabi mengatakan yaumal itsnin wa yaumal khamis itu dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berbuat salah itu semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul itsnin wa yaumul khamis. Kecuali selama la yusyriku billahi syai'a. Selama dia tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan, kecuali seseorang bainahu wa baina akhihi syahna. Kata Nabi, kecuali antara dia dan antara saudaranya punya suatu permusuhan yang belum saling memaafkan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan, maka Allah fayuqal, maka dikatakan andiru hadaini hatta yastaliha. Andiru hadaini hatta yastaliha. Sampai 3 kali diulang, andiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu dulu, tahan amal dua-duanya. Artinya sampai yastaliha. Jadi dua-duanya. Dua-duanya ditahan. Jadi bahaya juga ya. Bahaya. Kalau orang saling bermusuhan. Yang tidak memaafkan bahaya, ya kan? Yang membuat kesalahan juga bahaya. Iya. Terus gimana? Oh, iya. Lanjut lagi, Bib. Lanjut, Bib. Hatta yastaliha, artinya dua-duanya ditahan. Jadi hatta yastaliha sampai dikatakan gitu, anziru, tunggu, jangan dulu di amal ibadahnya ditahan dulu oleh hatta yastaliha sampai mereka dua-duanya yastaliha saling memaafkan. Saling memaafkan. Ya, sampai dua-duanya saling memaafkan. Cuman masalahnya yang satu betul-betul sudah minta maaf, yang satunya lagi tidak mau memaafkan. Bagaimana? Kan begitu hukum. Betul. Maka Az-Zarqani di dalam Syarah Al-Muwatta itu dikatakan dalam bahasa kitab yadhar, sudah nampak bagi orang yang dia mengatakan sholaha ahadahumal akhar. Ketika satunya sudah betul-betul minta maaf, tapi yang satunya lagi tidak maka falam yakbal, yang dimintain maaf itu tidak mau memaafkan juga, maka apa hukumnya? Maka hukum yang minta maaf tersebut dalam bahasa Az-Zarqani mengatakan faghufira, maka dia sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang tidak mau memaafkan malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya yang belum memaafkan ini sudah meninggal, gimana Bib? Tidak masalah, kan kita minta kepada Allah tapi tetap kepada ahli waris. Jadi ahli waris kita sambung silaturahmi kepada ahli waris, dia mengatakan kesalahan, insya Allah semuanya
Allah ini kan rahmat. Artinya selama dia betul-betul minta maaf dari hatinya, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah, luar tapi biasa. jangan dulu. Ya. Aduh, aku udah minta maaf. Jadi kalau diterima, ya dia yang ambil dosanya. Oh, Enak aja. kan lihat dulu seberapa besar effortnya dia untuk minta maaf. Cakep. Kalau cuma sekali-sekali doang mah ya sama juga bohong. Harus benar-benar minta maaf yang sebaik-baiknya dengan cara yang baik. Mumpung, Iya. mumpung Iya. dalam suasana fitri ini Betul. masih sawalan, Betul. ayo minta maaf deh. Betul, ini Masya Allah. Ustadz, kita tahan dulu sebentar ya. Sekarang kita mau coba lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah nih. Banyak yang rindu dengan segmen ini nih. Yaitu segmen Al-Quran Menjawab. Dan Alhamdulillah hari ini akan disampaikan oleh guru-guru kita ya. Ada Habib Muhammad bin Syahab dan juga Ustadz Syam. Mohon izin waktunya, silakan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang banyak bertanya bagaimana baiknya meminta maaf atau memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan tentunya memaafkan besar fadilahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam tentang fadilah dan kemuliaan saling memaafkan.